Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang mengalami pertobatan total karena mengalami pengalaman rahmat. Doanya dikabulkan dan permohonannya dipenuhi. Seorang yang sakit kanker meninggalkan kehidupan dugemnya, kehidupan gelapnya, dan kini aktif melayani dalam gereja dan sungguh mencintai keluarga karena peristiwa kesembuhan. Karakternya makin luhur dan doanya makin rajin. Perubahan ini terjadi karena ia mendapat privilege, hak rahmat khusus dari Allah bahwa dirinya disembuhkan. Padahal menurut perhitungan medis biasanya tak mungkin mengalami kesembuhan sedemikian hebat dan cepat. Rahmat khusus apa yang telah kita terima? Privilege, kesempatan, saat, hak istimewa apa yang telah kita terima dalam perjalanan hidup? Setiap orang pernah punya saat dan kesempatan khusus yang diberikan Allah sebagai rahmat. Namun apakah privilege, rahmat, dan kesempatan istimewa ini membuat kita bertobat? Apakah anugerah khusus yang kita alami, kita maknai sebagai rahmat dan jalan yang mengantar kita pada pertobatan, yaitu makin kokohnya iman pada Allah, makin teguhnya komitmen pada gereja, dan makin berbela rasa pada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang makin aktif di gereja, mungkin dekat dengan pastornya, dengan romonya, atau bahkan dengan uskupnya. Bisa jadi juga pernah melihat atau bersalaman dengan paus, tapi mungkin tingkah lakunya tidak berubah, bahkan makin menyebalkan. Bukannya makin banyak mengalami berkat dan makin dekat dengan gereja, orang makin bertobat, mengapa justru malah makin kumat? Bukankah makin banyak orang berdoa dan sering ke gereja, kita makin kudus, makin sabar, makin murah senyum, menyapa dan ringan tangan, gampang membantu. Itulah yang dikeluhkan oleh Yesus. Mengapa kota-kota seperti Betsaida dan Kafarnaum yang banyak dikunjungi Yesus dan yang di tengah-tengah umatnya Yesus banyak membuat mujizat, tetapi tidak bertobat? Padahal seandainya mujizat yang telah terjadi di Kafarnaum terjadi juga di kota Tirus dan Sidon, pasti kedua kota itu sudah bertobat. Ada kota dan umat yang melihat dan mendengar Yesus secara langsung, tetapi sayang tidak bertobat dan tidak tersentuh untuk berubah dan bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih, berapa banyak privilege, kesempatan, rahmat istimewa yang kita terima dalam hidup ini. Bertemu dengan Tuhan lewat gereja dan dekat dengan imam atau uskup, atau bahkan sudah bersalaman dengan kardinal atau mencium tangan paus, itu adalah privilege, tapi apa efeknya? Jangan kita berpikir privilege, rahmat, hak istimewa dari Allah yang diberikan kepada kita sesuatu yang besar. Banyak privilege yang sederhana. Mengikuti perayaan Ekaristi pada Jumat pertama pagi ini juga merupakan privilege, rahmat khusus, karena banyak orang ingin mendapat kesempatan seperti kita, tetapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan ikut misa atau adorasi, entah karena masih harus mengurus anak pergi ke sekolah, atau sudah pergi bekerja, atau karena keadaan tertentu tidak dapat. Berziarah ke Porta Santa, di gereja-gereja, juga di katedral ini, apalagi ke Roma, adalah privilege. Berkunjung, ada yang berkunjung ke 2 Porta Santa, 3, 9, bahkan 9 kali 2, 9 kali 3, diurang lagi, tapi tidak bertobat-tobat gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Apalagi ini dari Kediri, jauh-jauh 2 bis naik Porta Santa dengan romonya ini, Romo Basuki ya, Basuki Adrianto. Terima kasih Romo ya, ikut misa bersama kami ya. Ini ada kesempatan rahmat, privilege ya. Privilege ini adalah jalan untuk pertobatan, dan itu yang dikeluhkan oleh Yesus. Kenapa Borazim ya, Kafarnaum, Betsaida tidak bertobat? Adalah kesempatan rahmat.
Apalagi nanti minta difoto bersama, privilege dengan uskup ya. Tapi kalau tidak bertobat, kebangetan. Nah, inilah panggilan Tuhan hari ini, kita diingatkan ada banyak privilege. Ke gereja berdoa itu adalah privilege yang banyak orang sudah tidak sempat lagi berdoa. Karena apa? Tidak punya waktu untuk berdoa dan ke gereja. Kita masih punya waktu dan privilege. Melayani di gereja juga privilege. Kur, walaupun kecil-kecilan, privilege itu ya. Lektor, pemazmur, asisten imam, privilege. Dan justru kesempatan ini adalah jalan untuk pertobatan. Semoga privilege ini pun mengantar kita untuk makin bertobat. Ada begitu banyak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga dengan demikian adalah kita terpanggil, karena semua itu diberikan Tuhan untuk makin menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan.